Siapkan 1 saset Nutrijel mangga, tambahkan 4 sendok makan gula pasir, kemudian aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Setelah itu, tambahkan 400 ml air panas, lalu nyalakan apinya. Setelah itu, kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding, sehingga rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Bila sudah, lalu tambahkan dengan setengah saset SKM dan juga sedikit pewarna makanan. Setelah itu, aduk-aduk sampai kedua bahan ini larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cetakan kue talam yang ukuran kecil. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding mangganya, kemudian tuangkan ke dalam cetakan satu persatu. Setelah semua cetakan terisi, lalu kita diamkan sampai mengeras. Setelah kurang lebih 30 menit, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Setelah itu kita taruh pudingnya ini ke dalam mika. Lakukan terus sampai selesai ya. Kemudian untuk putih telurnya kita siapkan 1 saset Nutrijel Blend. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu tambahkan dengan 1 saset SKM. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke dalam cairan puding.
Untuk langkah selanjutnya, kita tuangkan cairan puding susunya ini ke dalam cetakan. Tuang dari sisi pinggir melingkar. Dan jangan sampai puding kuningnya ini terendam oleh puding susunya ya. Lakukan terus sampai selesai ya. Setelah selesai, kita diamkan selama beberapa menit. Pertama-tama, kita siapkan 1 saset tepung agar-agar plain kemasan 7 gram, 1 saset Nutrijel plain kemasan 10 gram, 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar nanti bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu kita tuangkan 1300 ml air. Kemudian kita nyalakan apinya. Selanjutnya kita masak dengan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya, agar bagian dasar pancinya ini tidak gosong. Nah, bila sudah mendidih, kemudian kita matikan apinya. Aduk-aduk lagi agar uap panasnya berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita ambil 500 ml puding beningnya. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan. Setelah itu, kita aduk-aduk agar warnanya tercampur merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita siapkan dulu cetakan pudingnya. Setelah itu, kita tuangkan pudingnya ke dalam cetakan. Setelah itu, kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah itu, kita ambil puding beningnya lagi. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan bunga jasmine. Kita tuang sampai setengah cetakan aja ya. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Keluarkan menggunakan tusuk sate ataupun tusuk gigi juga bisa ya teman-teman. Lalu kita taruh ke dalam cetakan. Ini harus diperhatikan ya guys, jangan sampai salah. Ini kita taruh di dalam posisi terbalik. Jadi nanti posisi bunganya ini menghadap ke bawah ya guys. Biar hasilnya itu cantik maksimal, bunganya ini harus kita posisikan tepat di tengah-tengah cetakan ya guys. Nah, untuk sisa puding beningnya ini kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Lalu kita tuangkan puding susunya ke atas cetakan. Ini kita tuangkan dalam keadaan masih benar-benar panas ya teman-teman, biar nanti jarak antara lapisan puding bening dan puding susunya ini benar-benar menempel secara maksimal. Setelah selesai, lalu kita diamkan dulu sampai beberapa saat. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Oke teman-teman, aku kasih tips nih buat kalian yang mau bikin puding kaca seperti ini. Usahakan untuk memakai gula pasir yang warnanya itu benar-benar bersih dan putih, biar nanti hasil pudingnya itu benar-benar jernih. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. See you later, bye-bye.